Lode, di tangan gue sekarang, gue lagi megang sebuah gamepad yang sempat goib. Gimana enggak? Dia tuh udah ngasih fitur yang mewah, mahal, dan manja. Karena ini under 600.000, tepatnya di 589.000. Di harga segitu, udah termasuk dengan carrying case, dock station untuk charging, bisa ganti skin, dan fitur-fiturnya ini udah kelas atas. Bahkan udah ada dedicated software-nya. And this, DASA Cygnus AX7. Ini gamepad beneran menarik banget, bahkan dari tampilannya aja. Lo pada pasti setuju sama gue kalau tampilannya ini stand out banget. Dan dalam paket pembeliannya itu kita dapat top case pengganti, yang berarti top case-nya ini bisa diganti ya. Dan ini sistemnya magnetik, jadi flow cepat pasangnya itu enak banget. Dan gue suka banget nih sama case tone abu-abu ini. Ngelihatnya tuh simple, tapi kesan futuristiknya itu kerasa banget. Cygnus ini masih ada lampu-lampuan RGB, tapi nggak lebay ya, karena cuma ada di bagian sekitar analog. Dan ada beberapa mode yang disediakan, bahkan di sini sampai bisa pilih per warna mau seperti apa. Dan itu pun bisa dilakukan via softwarenya. And as you guys can see, dia ini menggunakan layout Xbox. Di tangan gue ini size-nya pas banget, jari-jari gue bisa resting, ya kerasa natural banget lah bisa dibilang. Dia ini sebenarnya punya grip yang enak banget. Bagian belakang gamepadnya ini menggunakan plastik bertekstur. Dan di bagian bumper dan juga trigger ini menggunakan dot tekstur, jadi ini udah enak banget. Tapi ya kerasa nanggung aja, karena cuma di bagian belakangnya aja yang bertekstur. Sedangkan di bagian depan itu mulus banget. Kedua top case yang kita dapatkan ini hanya punya finishing matte dan ini halus, tidak ada tekstur sama sekali. Nah, nggak tahu kedepannya apakah Rexus bakal nyiapin top case yang bertekstur dan itu akan dijual terpisah. Gue belum tahu, dan mungkin nanti akan gue tanyakan lah ya. Walaupun gue berharap mereka bakal ngelakuin itu dan kepikiran hal tersebut. Kayaknya salah satu hal yang gue saranin adalah mereka milking top case-nya. Jadi dijual terpisah, ada varian yang menarik, atau mungkin special edition, tapi top case-nya aja. Dan gue rasa sih itu cukup worth it lah ya kan? Coba kalau kalian setuju, nanti komen di bawah. Untuk tombol-tombol yang dipunya oleh Cygnus ini sama sih seperti gamepad pada umumnya. Ada Select, Home, Start, Turbo, dan Macro. Dan di sini kita dapat 4 tombol makro. Makronya menarik banget karena punya bentukan kayak pedal gini ya. Ini gue pertama kalinya ngerasain makro yang kayak gini. Dan seperti yang udah gue mention sebelumnya, kalau jari gue itu beneran bisa resting di makronya ini. Nyaman banget. Dan ada 2 makro lagi di bagian bawahnya. Lebih kecil tapi ini tidak masalah karena ibu jari gue tetap bisa menjangkau dan ini sih udah enak banget. Intinya saat menggunakan makro itu, tangan gue itu bisa sangat natural pas mencetnya. Nggak ada kendalanya. Jadi enak banget sih pas mencet makro di DASA Cygnus AX7 ini. Nah, yang paling menarik adalah tombol XYIB-nya, karena ini udah mechanical. Feel clicking-nya itu satisfying, feedback klik yang konsisten, dan tombol mechanical kayak gini pastinya punya durabilitas yang bikin pencetannya itu jadi awet. Jadi lu pada nggak perlu khawatir, XYIB-nya ini bakal mendem sepanjang pemakaian, karena hal itu biasanya terjadi pada tombol yang membrane. Oke, next. Ini bumpernya enak banget ya. Mau ditekan di bagian dalam atau luar, ini tetap responsif dan tidak ada kendala ya selama pakai ini. Untuk triggernya juga udah Hall effect. Dan yang menarik sebenarnya dia itu ada adjustment height. Dan ini tersedia dalam 3 mode, full, medium, dan rapid. Jadi fitur ini akan sangat ideal untuk berbagai macam game yang kalian mainkan nantinya. Entah itu shooter, main game bola, atau game racing. Untuk analognya ini udah Hall effect anti-drifting, udah smooth banget, dan ini udah 0,0 average error di test circularity. Dengan harga under 600.000, DASA Cygnus ini punya fitur yang agak nanggung juga sebenarnya, tapi bisa dimengerti lah ya, karena koneksinya ini masih dual connection. Ada mode wired dan ada mode wireless. Dan wirelessnya ini menggunakan dongle 2,4 GHz. Speknya udah mantap banget ya, polling rate up to 1000 Hz, dan gue coba tes di kedua mode, baik wired maupun wireless, dan hasilnya udah oke banget. Rate-nya udah hampir nyentuh 1000 Hz, dan delay-nya ini udah aman banget. Oh iya, untuk D-pad-nya ini bisa diganti ya, dan kita pun dapat semua style D-pad yang bisa kita sesuaikan dengan playstyle kita masing-masing, dan tentunya tergantung game yang kita mainkan. Dan gak ketinggalan ada satu port jack 3,5 yang bisa kita colok wired headset atau IM, tapi untuk menggunakan fitur ini, lu pada harus menggunakan mode wired gamepad. Dan kalau lupa juga ini udah support motion sensor, dan itu dalam mode D-input, atau ini dalam layout Nintendo Switch. Oh ya, pas awal-awal menggunakan gamepad yang satu ini, gue sih bakal mastiin lu pada bakal sering banget buka manual booknya. Karena memang semua fiturnya itu menggunakan kombinasi, yang kombinasinya sendiri emang sedikit ribet
untuk di awal-awal. Tapi kalau misalnya memang nggak mau ribet ya, langsung aja setting nih gamepad melalui dedicated software-nya. Sekarang gue akan jelasin gimana sih kinerja dari dedicated software-nya ini. Oke, ini dia aplikasinya ya. Dan di sini kita disediakan 3 profile. Kalian bisa namain dan tinggal pencet configure dan kita masuk ke tampilan gamepad-nya. Dan di menu pertama ini ada key mapping. Di sini simpel aja, kita bisa ubah tombol-tombolnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tinggal klik tombol yang mau diubah dan pilih ini pengen tombolnya diubah menjadi apa. Simple. Next ada menu joystick. Nah, di menu joystick ini sensitivitas dari joysticknya bisa kita atur ya, mau lebih sensitif atau enggak. Dan kita juga bisa pilih untuk nge-swap antara joystick dan D-pad-nya. Dan yang D-pad-nya kalau misalnya diagonal yang mau di-lock itu bisa juga. Next ke menu trigger, dan ini sama seperti tadi, triggernya bisa kita atur untuk sensitivitasnya. Ya sebenarnya mirip kayak fitur tadi adjustment height, cuma ini lebih detail aja lah ya. Oh, dan kita pun di sini ternyata bisa atur vibration-nya dan ada 3 level di sini. Dan menu berikutnya ini light atau RGB light. Di sini ada 5 preset yang bisa kita pilih, dan dari setiap preset itu kita bisa pilih lagi untuk warnanya untuk kita ganti. Kalian tinggal pilih aja warnanya terus diganti dengan warna yang kalian inginkan. Dan menu terakhir adalah motion. Nah, di sini ada active method, jadi apakah ini always on atau harus menggunakan tombol tertentu untuk mengaktifkan motion sensor. Nah, ini active buttonnya ada di bagian bawahnya. Lalu ada motion axis, lalu ada active axis, yang dimana ini bisa atas bawah atau kiri kanan atau rounded, atas bawah kiri kanan. Dan axisnya sendiri bisa di-invert ya, entah itu X-nya atau Y-nya. Dan di sini ada pilihan untuk steer atau aim. Dan di sebelah kanan itu ada response curve. Dan itu dia menu-menu yang ada pada dedicated software-nya. Dan itulah dia DASA Cygnus AX7. Under 600.000, apakah worth it? Tentu saja, ya kan? Ini beneran worth it banget. Under 600.000 fitur selengkap ini, dapat dock station juga ya kan? Ini menang banyak sih. Dan gak heran ini sempat goib karena memang se-worth it itu. Bersama dengan video ini diupload, pastinya ini udah restock lagi dan tentu berpotensi goib lagi. Jadi lu pada langsung siapin uangnya dan jangan sampai kehabisan. Cek link yang ada di deskripsi kalau kalian tertarik sama DASA Cygnus AX7. Worth it. Tapi bagaimana menurut kalian tentang gamepad yang satu ini? Apakah memang worth it atau enggak untuk didapatkan? Coba ya, tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dan video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi juga di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like and subscribe jika kalian suka video ini. Let's go, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.